Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gue. Nah, di video kali ini gue akan coba mereview atau ngebahas masalah Nissin Samurai Break yang ada di Nakia. Jadi gue akan bahas tuntas lah yang gue tahu soal Nissin ini, gue bakal share ke kalian dan kenapa alasan gue juga memilih Nissin ini. Oke, langsung aja kita keluarin dulu motornya karena di luar lagi cerah banget, gue lagi suka banget. Jadi kita keluarin motornya, baru kita review si Nissin Master M dan kaliper gue. Sekarang ini gue udah di luar, langsung kita bahas aja ya dari Master M dulu. Jadi Master M yang gue pakai ini adalah Nissin Axial ya. Axial itu sih sebenarnya menurut gue gimana ya, beda lah sama Radial. Radial pasti lebih empuk dan lebih enak. Dan kenapa sih gue memilih Axial ya? Karena kalau ini sebenarnya alasan aneh aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue make yang Radial, dia akan mentok guys. Nah, dia akan mentok ke kepala ini dan mentok ke sini juga. Jadinya harus motong batok. Nah, dan gue nggak suka. Gue tuh pengen rapih aja gitu loh. Makanya lah gue milih Axial gitu. Nah, Axial ini ukurannya berapa sih? Untuk ukurannya di sini ada nih. Kalau kalian lihat di samping Nissinnya, sebenarnya kurang kelihatan sih. Nah, itu tulisannya ada di sini nih. Semoga kelihatan ya, itu ada tulisan setengah gitu. Nah, setengah itu tuh 13 mm. Jadi cukup lah buat ngangkat kaliper 4 piston gitu. Nah, kalau kalian beli Nissin, kalian juga dapat tabungnya juga nih. Udah satu set tabungnya, gue suka banget. Ini juga salah satu alasan kenapa gue pakai Nissin, karena tabungnya besar tapi gepeng gitu. Sebenarnya sih alasan awalnya adalah ya Aerox ini kan dia hanya Master M-nya hanya di kanan doang ya. Jadinya gue lebih milih apa sih Master M yang memang menyediakan untuk kanan doang. Nah, di saat itu adalah ada Nissin, jadinya gue lebih milih Nissin. Kalau KTC atau RCB, gue udah pernah nyoba di NMAX gue. Di NMAX itu pakai KTC sama RCB, di XMAX juga pakai KTC. Jadinya gue pengen nyoba aja kalau Nissin itu seperti apa. Ternyata feel-nya enak juga gitu. Nah, untuk Nissin yang ini, ketika kalian beli di Tokopedia, nanti linknya gue taruh di frame ini. Di Tokopedia itu ada satuan ya, jual satuan itu maksudnya Master M doang atau kaliper doang gitu. Cuma ada paketan khusus Master M dengan kaliper 2 piston. Nah, tapi awalnya gue beli yang seperti itu. Kalau kalian lihat di ini gue ya, di Aerox gue sebelumnya yang kalian warna abu-abu, nah itu si kaliper gue masih pakai kaliper 2 piston. Jadinya gue kemarin beli satu set. Harganya nanti gue kasih tahu juga saat ada screenshot Tokopedia dan gue taruh di frame ini. Nah, di sini juga ada beberapa yang nanya, "Bang, cara masangnya gimana sih biar kelihatan rapih dan nggak ngebobok dan posisi si tabungnya tuh pas, itu masangnya gimana?" Nah, awalnya itu gue juga mikir, ini pasti ngebobok nih karena ini nggak muat. Awalnya gue mikir kayak gitu, tapi pas gue bawa ke Air Auto Works atau Raw Racing Division, tempat si Nakia Repaint, gue minta tolong pasangin mereka juga. Jadi posisinya seperti ini sekarang, tanpa bobok. Ini gue suka banget ya, rapi banget. Nah, kalian bisa juga ngikutin nih. Semoga bisa jadi inspirasi cara pasang posisinya. Jadi tabungnya ada di sini. Kebanyakan tuh si yang ini nih, yang selang ini ada di depan atau di samping kiri, makanya kelihatannya nggak rapi dan miring-miring gitu. Nah, untuk fungsi sendiri Master M ini tetap bisa buat switch ya. Jadinya masih bisa nyalain pakai dengan tekan tuas kanan ini. Jadi nggak ngaruh apa-apa lah. Fungsi Master M tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Sebenarnya awalnya itu kan kenapa gue ganti Master M, ya pertama gue pengen dia yang lebih empuk ya, sama yang lebih pakem. Itu aja sih sebenarnya awalan mula gue kenapa mau ganti Master M. Ternyata fungsinya ada beberapa juga. Jadinya dia bisa ngatur nih kedalaman si tuasnya ketika lu ngerem.
Sini ada ukurannya juga gitu. Terus menurut gua, kalau kalian ganti master rem tapi nggak ganti selang rem ya, ini gue bukan bahas kaliper ya, nggak ganti selang rem, menurut gua agak kurang optimal aja. Jadinya dia kayak kurang maksimal lah fungsi si master remnya. Jadi baiknya kalau kalian ganti master rem, ganti selang rem juga gitu. Ini semua original ya guys, satu set semua kita dapat saat kita beli di Tokopedia atau online store atau offline store. Asal original pasti dapetnya seperti ini. Ada yang satu set, ada tabung, ada selang minyak remnya, sama ada si bracket bawahnya ini nih. Cuma ini bautnya udah gue ganti gitu. Sebenarnya bisa aja kalau kalian masih mau pakai spion, nggak ngaruh. Oke, mungkin untuk master rem gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di komen. Kita bakal lanjut ke kaliper ya guys. Oke, sebelum lanjut ke kaliper, gue sekalian bahas ini deh, selang rem. Jadi biar satu set pengereman depan gue bahas di sini ya. Nah, untuk selang rem gue pakai Hel. Nah, untuk Helnya ini gue ABS ya. Jadi ABS-nya masih fungsi. Banyak juga, bukan banyak ya, ada beberapa yang nanya juga, bang kalau misalnya lo ganti master rem sama kaliper, selang remnya lo ganti itu ABS-nya masih fungsi atau enggak? Tenang, gue modif selalu ada fungsinya. Jadi gue nggak mau ngilangin fungsinya. Sebenarnya ini masing-masing pribadi aja. Ada yang suka ABS dihilangin, ada yang suka ABS tetap dipasang. Kalau untuk balap mungkin ABS pasti akan dihilangin ya, karena ketika lo ngerem itu nggak enak banget, nggak bisa sampai batas maksimal gitu. Jadi baru lo tekan bener-bener tuasnya gitu, apa yang mentok pasti kan dia langsung ABS-nya nyala ya. Jadi kebanyakan kan dimatiin ABS-nya. Kalau gue ini masih nyala ABS-nya. Jadi dapat selangnya itu terpisah guys, dari master rem ke modul ABS-nya, modul ABS ke kalipernya gitu. Nah, untuk kaliper di sini gue pakai Nissin juga, Samurai Brake. Gue pakai yang 4 piston ya guys. 4 piston atau 4 pot gitu. Kenapa sih alasan gue pakai 4 piston? Mungkin yang udah ngikutin lama pasti akan bertanya-tanya ya, karena kan dulu gue pakai 2 piston. Kenapa sekarang jadi 4 piston ini? Ya sebenarnya kalau kalian lihat, pertama dari looks aja dulu deh, bukan dari fungsi ya. Dari looks itu gue suka banget karena padat. Komposisi bagian depan tuh padat. Itu alasan pertama kenapa gue ganti 4 piston. Jadi dia kelihatannya padat. Nah, gue dapat inspirasi dari mana sih? Nah, si Samurai Brake 4 piston ini awalnya tuh nggak bisa guys di velg Aerox. Itu mentok hanya untuk bisa NMAX, karena si bracketnya juga hanya untuk buat NMAX. Nah, gue dapat referensi dari Rio. Itu dia Aerox putih yang kaliper Nissinnya 4 pistonnya warna biru. Ntar gue kasih lihat IG-nya sama fotonya ya. Nah, gue awalan dari dia dan gue tanya sama dia, gimana caranya masang 4 piston di Aerox. Akhirnya dikasih tahu, dan memang harus ada yang dikorbankan gitu. Apa sih yang dikorbankan kalau kalian mau pakai 4 piston? Ini gue bakal kasih unjuk. Jadi opsinya ada dua guys. Kalian mau bubut si kalipernya atau kalian mau bubut si velgnya. Kalian tinggal pilih aja. Nih, ini contoh ya. Ini contoh udah dibubut aja, velg gue masih kena. Kalian lihat gak? Nah, ini adalah hasil kikisan antara velg dengan kaliper. Jadi hampir semuanya ada seperti ini. Padahal kaliper gue udah dibubut guys. Ini kayaknya bubutnya kurang dalam ya. Cuma nggak terlalu problem juga, asalkan dia nggak mentok. Nah, untuk kalipernya yang dibubut, semoga kelihatan. Kalian kelihatan nggak? Kalipernya yang dibubut. Titik ini. Nah, ini adalah kaliper yang dibubut. Kalipernya gue bubut agak lebih, biar kekikis ke dalam lah, biar bisa kepasang dan nggak mentok peleknya. Ini aja udah dibubut masih mentok pelek gitu. Nah, itu adalah resiko ketika kalian pakai 4 piston. Nah, untuk fungsi, kita balik lagi untuk fungsi. Kenapa sih gua mau pakai 4 piston ya? Karena pasti pertama lebih pakem. Itu pakem banget, enak dapet feel-nya. Cuma ya overkill lah menurut gua untuk motor 155 cc standar kayak motor gue ini. Cuma gue suka aja sama looksnya gitu loh. Nah, buat kalian yang mau 2 piston juga nggak masalah. 2 piston juga udah keren sih menurut gue, karena dia no dice gitu. Makanya gue suka sama Nissin. Oh iya, dan beberapa teman-teman ada yang nanya juga, kenapa sih nggak mau pakai Brembo aja gitu. Karena menurut gue Brembo itu mahal banget ya. 4 piston aja menurut gue udah overkill. Nissin ini kan 4 piston, Brembo juga 4 piston ya. Itu aja 4 piston aja udah overkill, ditambah Brembo menurut gue itu mahal. Gue
budget gue nggak cukup lah, atau misalnya bisa dialokasikan ke yang lain lah gitu loh, jadi yang lebih fungsional aja gitu. Kalau yang lain mau pakai Brembo ya nggak masalah juga gitu. Dan yang terakhir, pelengkap pengereman depan gue, piringannya gue ganti juga pakai yang full floating dari TDR ya. Ini ukurannya masih standar, ukuran standar, cuma biar nggak polos aja, bulat, jadi dia ada kayak gini-gininya, gue suka. Fungsinya menurut gue kayaknya masih sama aja ya. Gue nggak tahu sih ini real floating atau bukan, karena kan kalau misalnya Brembo kalau floating diginin kan dia bunyi-bunyi ya, bunyi tek 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 kayak kendor gitu. Floating itu kan dia menyesuaikan ketika lo ngerem, jadinya biar si piringan ini nggak paten kayak gini terus gitu, jadi menyesuaikan lah. Ada beberapa juga yang nanya, bang, kampasnya bisa pakai kampas apa? Gue pribadi belum pernah coba dan belum pernah ganti kampas ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu referensi pakai kampas apa, kalian bisa sharing aja sama gue di kolom komentar biar teman-teman lain juga pada tahu dan lebih mudah lah. Cuma menurut gue si kampas ini di Tokped juga ada guys, jadi dia memang udah ready gitu lah. Jadinya menurut gue nggak usah pusing-pusing ketika kampas kalian habis, kalian bisa beli kampas original Nissin juga di Tokpednya dia. Nanti gue kasih juga deh di frame ini screenshotnya gitu. Sebenarnya gue salah fokus sama dua baut ini sama Pirelli-nya. Pirelli-nya udah jelek banget. Speedola sama dua baut ini belum, baut stainless kayak gini guys, belum nemu gue. Apalagi ya? Ya mungkin itu aja sih. Tadi udah gue summary, tadi udah bahas master rem, fungsinya apa, ukurannya berapa, pasang posisinya gimana biar pas. Udah semua gue bahas. Selang rem juga gue udah bahas ya, gue pakai Hel, ini ABS-nya masih fungsi, dan kaliper juga udah gue bahas semuanya. Oh ya, mungkin bracket kali ya, bracket. Nah untuk kalau kalian pakai upside down KTC kayak gue, bracket ini harus dibubut. Nah ini bubutannya, karena dia nggak akan muat si bracket dari KTC-nya. Kalau untuk bracket kalipernya aman kok, nggak masalah, tinggal pasang aja. Ya, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian, dan kalian bisa berpikir kira-kira yang cocok buat motor gue tuh apa ya, atau gue mau pakai produk apa ya, itu bebas sama sekali. Gue hanya sharing pengalaman gue di sini. Jadinya gue sharing apa yang gue pakai ke kalian biar kalian tahu, jadi bahan pertimbangan mau beli produk apa. Untuk pengeremannya sendiri dan feel-nya, kalian nggak usah ragu lah ya. Ini udah nyaman banget, empuk dan pakem gitu. Ini udah jelas banget, dia empuk dan pakem. Cara nyobainnya gimana ya? Nih gue turunin, nggak kerasa sih. Ini nggak bakal kelihatan. Intinya feel-nya pakem lah, enak lah. Gitu guys. Ya mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih sudah selalu support. Thank you and see you next video. Bye. Jangan lupa like-nya.